postingan-postingan mesra kebersamaan antara Ratu Gimik bersama Raja Gimik di akun IG Ratu Gimik tiba-tiba dihapus semua. Jadi orang-orang berspekulasi kalau hubungan antara Ratu Gimik dan Raja Gimik ini udah kandas. Susah kalau kata gue, emang dari awal emang hubungan ini cuma gimmick. FTP-nya udah mulai nggak rame. Jadi kalau udah nggak rame ya udah selesai dah, kayak begini dah caranya ya kan. Terus kan kemarin baru aja tuh si Ratu Gimik dilamar sama si Raja Gimik, yaitu DJ Brevi. Terus sekarang tiba-tiba bikin gimmick hubungannya kandas pas udah dilamar. Susah, orang butuh duit, pengen nikah, jadi sekarang ngejual kontroversi. Namanya juga sekarang kan si Erika Karlina nih udah kagak laku ya, udah kagak seterkenal dulu, udah kalah pamornya sama DJ Panda. DJ Panda mah jelas sekarang kerjanya banyak, padat banget jadwalnya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, untuk semuanya para fan DJ Panda dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait di mana? Nah, teman semuanya ya, di sini ada salah satu apa ya maksudnya ya, momen ketika saat DJ Panda berada di salah satu tempat ya, yang mana itu ada Koroni. Nah, di situ teman ada ucapan yang sangat penting untuk teman semuanya para netizen pastinya, yang selama ini selalu mengurus tentang kehidupan orang, katanya begitu ya DJ Panda. Oke, jadi di sini saya juga akan menyajikan penjelasan dari Koroni teman semuanya tentang DJ Panda. Oke, dan juga ada influencer yang lainnya akan membahas terkait jadwal DJ Panda dan juga seputaran DJ Panda. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai selesai guys, supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Siapa itu? Netizen yang terlalu ngurusin hidupku guys. Nah, itu loh. Tak bilang kenapa tadi tuh? Oh, itu geger sama papahnya pagi-pagi. Enggak, bukan geger sama papahnya, cuma sama netizen. Kaget tadi Kopan marah-marah. Enggak lah, dia tuh enggak. Kadang tuh gini, kita tuh orang Jawa Timur tuh kalau ngomong kan ceplos-ceplos ini ya. Kalau dicepet-cepetin kayak kesannya kita Pak marah-marah. Enggak. Lalu itu tak foto buktinya, tak buat story juga mukanya enak dia. Ngasih asupan gizi teman-teman tadi tuh. Enggak dia bukan ngambek sama teman-teman, yang teman-teman loh ya, Panda geng. Ya kadang itu tadi lah, kalau bahasanya teman-teman yang baru buat saya itu itulah, itu haters yang menyamar jadi fan pi. Ya itu ya kayak gitu lah. Sesayang itu Pak sama Panda ya terpaksa sayangnya gimana, namanya ponaan. Ya tetap disayang, kalau ada salah ya kita tegur baik-baik aja. Kamu tuh lihat ke kamu, kalian itu loh ya, masih ngomong sama kita yang orang Kediri aja kalian kaget. Itu coba cek itu apa namanya, saya suka nonton juga tuh, siapa namanya itu, ada pedagang Surabaya itu, Budi Speed tuh. Nah kalau ngomong tuh kayak gimana tuh, itu orang Surabaya. Itu lebih kalau orang dengar lebih kasar lagi. Surabaya Malang. Kaosnya keren bi ya, dapat thrifting dibeliin mami thriftan ini. Surabaya dulu ya, tuh tanya tuh RN tuh Surabaya, bener nggak? Kita tuh orang Jawa, orang Kediri itu kalau ngomong masih lebih halus daripada orang Malang, orang Surabaya ya. Aku halus. Mami halus katanya. Apa mana Probolinggo yang ngomong campur luwih kasar, iya campur anu ya, campur Madura ya. Madura. Nah, iya. Orang Batak lebih parah ya, ngegas ya gitu loh. Biasalah kita gitu tuh. Bolinggo bagian mana? Bolinggo. Aku nggak ikutan ya, Pi. Oke. Iya. NTT lebih parah lagi, iyalah.
perasaan logat kita sebagai orang Kediri itu kita tuh ya sudah begini ini. Cuman kadang ceplas-ceplasnya ini kalau dicepetin jadi kayak saya ngegas marah-marah. Saya itu nggak pernah marah. Gini loh guys, saya itu bukan sok dewasa enggak ya, saya itu juga main TikTok juga baru 2 bulan ini baratnya ya. Saya bukan sok dewasa, tapi gini, kita tuh kalau di medsos tuh udahlah, nggak usah terlalu ditanggepin yang serius-serius lah. Kita tuh bercanda-bercanda aja lah. Itu nggak ngefek buat hidup kita tuh. Apalagi kayak saya gini, ngefeknya apa buat hidup saya. Iya tadi kan tanya tuh, storynya buat siapa sih itu? Oh ya buat papahnya, buat Ko Hendrik. Nah, gak usah ngatur-ngatur. Panda tuh senengnya makan bubur gak diaduk, Ko Hendrik seneng diaduk gitu. Bercanda-bercanda aja kita itu. Aku ngerasa salah tadi sempat bikin VT yang menyangkut sebelah gitu ya. Padahal aku sendiri yang ngajakin untuk gak komen sesuatu tentang yang lain-lain selain fokus sama Panda gitu. Jadi aku ngerasa salah gitu. Kenapa sempat salah bikin VT itu? Karena aku tuh tersulut. Ini menurut aku ya, yang cewek ini kan artis. Ini terpaksa aku bahas. Kalau keluar rumah, aku percaya deh kalau artis itu sejelek-jeleknya pakai lipstick, pakai bedak yang bikin fresh lah ya mukanya gitu. Nah, ternyata ada yang bahas kalau dia waktu itu tuh bener-bener pucat gitu. Nggak sekedar pucat, yang pucatnya masih bisa ditoleransi ya, ini masih kayak membara. Tapi sampai bawah matanya tuh hitam gitu. Terus yang pokoknya bukan dia banget gitu loh. Makanya aku tuh tersulut. Kenapa? Karena aku ini pernah mengalami yang mungkin aku nggak bisa cerita lengkap ya, karena di sini kan kita fokusnya mau bahas yang aku lewati itu juga berat dan menyangkut anak gitu. Anak-anakku ketiganya. Di saat itu aku tuh harus berjuang karena ada pelakor yang cari gara-gara udah ngambil suami aku, masih juga bikin huru-hara mau menyakiti anak-anakku gitu. Jadi aku harus cepet-cepet ngurus ke pengadilan dan segala macem. Dan waktu aku ngurus itu kan kepala udah pasti bekerja keras ya gitu. Aku benar-benar fokus untuk anakku. Itu aja aku tuh masih bisa pakai bedak. Yang aku ini bukan biasanya orang yang suka keluar pakai bedak. Nih kalian lihat aja nih, aku bisa bikin VT tanpa nyisir gitu. Karena emang bukan aku tipe yang suka makeup. Tapi yang namanya kita datang ke kantor resmi, ya kita dandan yang rapi lah gitu ya, minimal mukanya nggak pucat gitu. Dan padahal di situ posisi aku itu benar-benar tersolimi. Kalau yang tahu kasus aku benar-benar tersolimi, bukan aku mengada-ngada ya. Tapi aku masih kok bisa senyum, bukannya happy, tapi ya gimana ya, kan berurusan nggak cuma aku sendiri yang datang ke kantor polisi ya, tapi dengan lawyer, dengan teman, dengan saksi gitu kan. Jadi masih lah ada senyum karena kita kan berinteraksi dengan orang yang bukan musuh kita gitu kan. Nah, aku gemesnya ini kenapa si cewek ini yang ngelaporin si itu, ya kita pakai ini itu aja gitu biar nggak digoreng-goreng. Perlu dandan kayak gitu loh. Sedangkan kita tahu ini kalau mau diulas salah enggaknya, yang cowok emang iya aku bilang walaupun idola ya, bisa dibilang mungkin salah pergaulan. Aku nggak tahu Kak, aku bilang mungkin ini bukan mau membela, bukan, karena aku nggak tahu apa salahnya dia sampai dia berbuat itu. Tapi kalau dilihat secara kasus, yang memulai itu kan yang cewek gitu. Terus dengan berjalannya waktu, aku nggak tahu juga sih ya, yang cewek ini dipanas-panasin sama temennya atau gimana untuk maju gitu. Jadi nggak tahu nih sebenarnya, makanya itu juga aku tarik fitik aku yang itu ya. Karena setelah aku pikir-pikir, jangan-jangan bukan kemauan murni si cewek, tapi ada andil teman-temannya tuh, gengnya yang gede banget itu gitu, yang keroyokan. Jadi aku sebagai mama pernah ngerasain tuh gimana aku sampai sakit, sampai depresi, karena anak-anakku diganggu orang lain. Dan ini bener-bener ancaman ya, bukan sekedar ngomong, mereka sudah melakukannya gitu. Si pelakor ini dan antek-anteknya tuh sudah melakukannya, sudah menyakiti anakku. Aku nggak bisa ceritain deh karena ini fokusnya kan itu dalam banget sakitnya. Bahkan sampai hari ini aku harus bawa anak-anak itu ke psikolog. Di situ seorang ibu, aku bukan bilang aku ibu sempurna, aku ibu yang baik banget, tapi ibu pada umumnya yang berjuang buat anaknya, tingkahnya nggak kayak gitu. Nggak perlu kita tuh yang sengaja dandan kayak gitu loh. Kita ini pokoknya pasti berjuang fokus ke anak gitu, nggak sempat mikirin perlu acting apa ya, perlu gini apa gitu, perlu disetting apa. Walaupun misalnya nih dia bukan otaknya, tapi ngapain dia mau nurutin kayak gitu. Aku memang ini spekulasi aku ya, kalau dia sengaja dandan kayak gitu. Soalnya dilihat gaya hidupnya dia, nggak pernah tuh dia keluar tanpa makeup. Sekarang aja bisa dilihat gimana dia berpakaian gitu ya, sangat indah, bikin photoshoot, bajunya yang sudah diatur, seragam semua, dandanannya oke. Bahkan waktu di rumah sakit pun dia nggak pucat-pucat kayak gitu. Padahal di rumah sakit baru ngelahirin, buat ibu-ibu yang tahu ya, capek. Yang ada muka kita tuh lusuh bukan sengaja dilusuhin, tapi capek. Tapi muka dia nggak begitu. Jadi makanya aku ngerasa walaupun mungkin bisa dibilang sok tahu gitu ya, 95% sengaja dan begitu waktu ke kantor itu supaya kelihatan tersolimi banget. Masalahnya dia itu bukan tersolimi gitu loh. Itu yang bikin aku gregetan tadi, yang sampai bikin VT itu. Tapi ya udah, aku sadar aku nggak perlu senggol kanan kiri. Kita fokus ke aja gitu.
Ya kira-kira kayak gitu deh. Jadi yang mungkin sempat lihat VT terus loh kok hilang gitu, karena sempat ada yang nge-share ya. Terus mungkin kalau temannya lihat lah VT-nya nggak ada gitu. Walaupun ya belum tentu juga sih orang nanya, tapi aku merasa aku yang ngajakin kalian untuk nggak senggol kanan kiri, tapi aku sendiri yang nyenggol. Buset, ada kabar baru lagi nih, si Erika Carlina sama si DJ Brevi, si Ratu Gimik sama si Raja Gimik, dikabarkan hubungan mereka berdua ini kandas karena bermula dari postingan-postingan mesra kebersamaan antara Ratu Gimik bersama Raja Gimik di akun IG Ratu Gimik tiba-tiba dihapus semua. Jadi orang-orang berspekulasi kalau hubungan antara Ratu Gimik dan Raja Gimik ini udah kandas. Susah kalau kata gue, memang dari awal emang hubungan ini cuma gimmick. FTP-nya udah mulai nggak rame. Jadi kalau udah nggak rame ya udah selesai dah, kayak begini dah caranya ya kan. Terus kan kemarin baru aja tuh si Ratu Gimik dilamar sama si Raja Gimik, yaitu DJ Brevi. Terus sekarang tiba-tiba bikin gimmick hubungannya kandas pas udah dilamar. Susah, orang butuh duit, pengen nikah, jadi sekarang ngejual kontroversi. Namanya juga sekarang kan si Erika Carlina nih udah kagak laku ya, udah kagak seterkenal dulu, udah kalah pamornya sama DJ Panda. DJ Panda mah jelas sekarang kerjanya banyak, padat banget jadwalnya, duitnya juga banyak. Ya sekarang mah kerjanya si Erika ya jualan gimmick-gimmick aja, jualan kontroversi. Namanya butuh uang, pengen nikah kan, gimana? Ratu Gimik sama Raja Gimik sekarang mau bikin FTV-an yang hubungannya kandas. Alah, udah ketebak banget sama gue mah dari awal. Emang udah kagak menguntungkan aja cerita FTV antara Ratu Gimik dengan Raja Gimik. Makanya sekarang ada episode baru, yaitu kandasnya hubungan Ratu Gimik dengan Raja Gimik. Padahal Raja Gimik udah effort banget, udah ngelamar Ratu Gimik di atas panggung festival musik, disaksikan oleh banyak orang. Sekarang ada kabar miring di mana hubungan pasangan Gimik ini kandas. Kalau kata gue emang udah kagak laku aja ceritanya, jadi bikin cerita baru. Kocak lu berdua. Didengerin baik-baik nih, dicatat baik-baik tanggal dari schedule-nya DJ Panda di bulan Oktober, khususnya di tanggal 24 Oktober. Di tanggal 24 Oktober DJ Panda bakalan manggung di Kota Malang, di salah satu klub malam yang ada di Kota Malang, yaitu Odet. Jadi buat kalian warga Malang yang ingin menyaksikan penampilan dari DJ Panda bisa langsung reservasi dari sekarang. Jangan sampai tiketnya sold out, apalagi kehabisan. Dari sekarang kudu direservasi supaya di tanggal 24 Oktober itu kalian udah aman banget. Jadi tinggal persiapan untuk menghadiri penampilan dari DJ Panda untuk party bersama dengan DJ kelas internasional. Jangan sampai ketinggalan lagi nih, udah gua kasih info dari jauh-jauh hari. Jadi kalian wajib untuk reservasi, ramein. Dan udah pasti juga gua menghimbau untuk Panda Geng, jangan lupa buat kalian yang nggak sempet reservasi atau nggak kebagian tiketnya karena sold out, jangan pada sedih. Kalian masih bisa menyaksikan penampilan DJ Panda dari deket juga, yaitu dari live TikToknya DJ Panda yang udah pasti di akun TikToknya DJ Panda yang bakalan live di sekitaran jam 12 malam ya, karena kan DJ Panda ini selalu tampil atau perform di jam-jam 12 malam seperti itu. Dan untuk Panda Geng dimanapun kalian berada, jangan lupa support akun gua dengan cara follow, like, dan share video-video yang gua buat ya. Semoga aja konten-konten gue ini semakin banyak FYP, sehingga banyak orang-orang yang mengenal gue. Dan udah pasti gue ini akan menyebarkan virus-virus DJ Panda. Jadi buat kalian seluruh warga Indonesia dimanapun kalian berada, siap-siap aja terkena virus terpanda-panda. Menyala King DJ. Nah, ketemu semuanya para DJ Panda Geng ya.
atau para fan DJ Panda dimanapun berada. Jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana itulah penjelasan dari Korone terkait dimana DJ Panda lagi sedang mengatakan, kamu para netizen yang sering jangan ngurus ya, gitu, jangan ngurus kehidupan orang ya, intinya begitulah ya. Itu dengan nada dan intonasi yang logatnya sangat-sangat ya dibilang apa ya, marah gitu. Cuman di sana enggak teman semuanya. Korone mengatakan bahwa semua itu logat ya begitu tuh teman semuanya ya. Logat ya, bukan DJ Panda gak marah, itu kan memang hanya logat saja dan ya bercanda dan juga bukan marah, intinya itu fine-fine aja begitu. Oke, dan selanjutnya itu teman semuanya ya, ada beberapa influencer yang memberikan pernyataan terkait kandasnya hubungan dari Erik Carlina dan juga DJ Bravi. Ini semuanya gimmick ya, ratu gimmick dan raja gimmick. Waduh, ini parah banget teman semuanya. Dan ada tadi yang mbak-mbak influencer yang mengatakan bahwasanya juga sindiran keras untuk si Erik Carlina yang kalau datang ke kantor lusuh, tapi kalau di luar kantor, maksudnya itu waktu kemarin teman melaporkan itu kan biar dikasihani kata. Intinya begitulah ya teman semuanya ya. Oke. Dan informasi juga ini DJ Panda akan tampil di Malang. Jangan lupa ya, DJ Panda geng ya, luar biasa sekali. Oke. Itu informasi yang bisa sajikan terkait seputar DJ Panda juga Erik Carlina, DJ Bravi. Ternyata oke. Bagaimana respon dan juga tanggapan teman semua para DJ Panda geng dan para fan DJ Panda pastinya ya. Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.